Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafira Zahra Mufidatul Ilma dengan NPM 24010131014. Pada kesempatan kali ini saya menjelaskan terkait peran auditor eksternal terhadap GCG. Auditor eksternal memainkan peran yang unik dan tak tergantikan dalam ekosistem tata kelola korporat. Jadi fungsi utama mereka itu adalah memberikan pendapat ke opini yang independen dan objektif atas kewajaran penyajian laporan keuangan perusahaan. Peran ini tuh menempatkan mereka sebagai salah satu penjaga gerbang atau gatekeeper utama pasar modal, di mana opini mereka itu memberikan kredibilitas pada informasi keuangan yang menjadi dasar bagi jutaan keputusan investasi setiap harinya. Jadi kontribusi mereka terhadap GCG itu bersifat eksternal dan berfokus pada hasil akhir dari proses akuntansi, yaitu laporan keuangan. Selanjutnya yaitu akuntabilitas auditor eksternal kepada siapa. Jadi salah satu pertanyaan yang paling fundamental dalam memahami peran auditor eksternal itu adalah kepada siapa sesungguhnya mereka bertanggung jawab. Jadi jawaban atas pertanyaan ini itu adalah inti dari konsep independensi dan objektivitas mereka. Jadi meskipun auditor eksternal dibayar oleh perusahaan yang mereka audit, akuntabilitas utama mereka itu bukanlah kepada manajemen yang memperkerjakan mereka sehari-hari, melainkan kepada para pemegang saham sebagai pemilik perusahaan yang diwakili oleh dewan direksi dan secara spesifik oleh komite audit. Nah, manajemen sendiri itu adalah pihak yang menyusun laporan keuangan, sehingga mereka itu adalah subjek dari audit. Jika auditor bertanggung jawab kepada manajemen, akan tercipta konflik kepentingan yang tidak dapat dipertahankan, di mana auditor mungkin merasa tertekan untuk menyetujui perlakuan akuntansi yang dipertanyakan agar dapat mempertahankan kliennya. Jadi hal ini itu akan merusak seluruh tujuan dari audit itu sendiri. Selanjutnya yaitu opini audit dan implikasinya. Produk akhir dan yang paling terlihat dari pekerjaan seorang auditor eksternal itu adalah laporan auditor yang independen, yang di dalamnya terdapat opini audit. Opini ini tuh adalah sebuah komunikasi yang sangat ringkas namun padat maknanya, yang menyampaikan kesimpulan auditor mengenai apakah laporan keuangan perusahaan itu disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku, misalnya SAK atau IFRS. Nah, di sini terdapat beberapa jenis opini audit yang dapat dikeluarkan, yang secara umum dapat diklasifikasikan sebagai opini tanpa modifikasi dan opini modifikasian. Yang pertama itu opini wajar tanpa pengecualian atau WTP, atau unmodified atau unqualified opinion. Ini itu adalah opini bersih dan merupakan hasil yang paling diinginkan oleh perusahaan. Terus di sini ada opini wajar dengan pengecualian atau WDP atau qualified opinion. Nah, ini itu opini ini diberikan ketika auditor menyimpulkan bahwa kecuali untuk dampak dari masalah-masalah tertentu yang dijelaskan, laporan keuangan secara keseluruhan yang telah disajikan secara wajar. Yang ketiga ini ada opini tidak wajar atau adverse opinion. Ini itu adalah jenis opini yang paling merusak. Jadi opini ini diberikan ketika auditor setelah memperoleh bukti yang cukup. Jadi dia menyimpulkan terdapat salah saji yang material dan pervasif dalam laporan keuangan. Yang terakhir itu ada opini tidak menyatakan pendapat atau disclaimer of opinion. Nah, ini tuh diberikan bukan karena laporan keuangannya salah, tapi karena auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk mendasari suatu opini. Perkenalkan, saya Gendis Afusuk Madaskia dengan NPM Mahir 321 akan menjelaskan mengenai Standar Professional Audit Eksternal atau ISA. International Standards on Auditing (ISA) adalah standar audit internasional yang diterbitkan oleh International Auditing and Assurance Standards Board yang didukung oleh International Federation of Accountants. Di Indonesia, Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia telah mengadopsi sebagian besar ISA. Tujuan ISA adalah memastikan audit laporan keuangan dilakukan secara berkualitas, konsisten, dan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap profesi audit. ISA menyediakan kerangka prinsip dan prosedur utama, yaitu yang pertama ada perencanaan audit, yang kedua ada pelaksanaan audit, dan yang terakhir ada pelaporan hasil audit.
ISA tidak mengatur secara kaku setiap situasi, tetapi menuntut auditor untuk menggunakan professional judgment sesuai dengan kondisi klien. Prinsip fundamental dalam ISA. Yang pertama ada skeptisisme profesional. Auditor harus memiliki sikap selalu mempertanyakan dan menilai bukti secara kritis, tidak langsung menerima pernyataan manajemen. Yang kedua ada pendekatan berbasis resiko. Auditor mengidentifikasi dan menilai resiko salah satu material, lalu merancang prosedur audit untuk merespons resiko tersebut. Yang ketiga ada materialis. Auditor fokus pada salah saji yang dapat memengaruhi keputusan ekonomi pengguna laporan keuangan. Dan yang terakhir ada bukti audit yang cukup dan tepat. Auditor harus memperoleh bukti yang cukup, jumlah, dan tepat kualitas sebagai dasar opini audit. Selanjutnya ada peran dan fungsi auditor internal. Auditor internal adalah bagian dari organisasi yang bertugas untuk memberikan assurance dan konsultasi secara independen dan objektif untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola. Menurut The Institute of Internal Auditors, fungsi audit internal dirancang untuk memberikan nilai tambah dan membantu organisasi mencapai tujuannya melalui pendekatan sistematis dan berbasis risiko. Di Indonesia, fungsi ini dikenal sebagai Satuan Kerja Audit Internal atau SKAI. Peran utama auditor internal adalah yang pertama sebagai trusted advisor bagi manajemen, yang kedua sebagai mata dan telinga dewan direksi, khususnya komite audit, yang ketiga memberikan assurance bahwa sistem pengendalian internal berjalan efektif, dan yang terakhir memberikan konsultasi dan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas tata kelola. Ini ada lingkup dan pendekatan auditor internal. Lingkup audit internal mencakup seluruh aspek organisasi, tidak hanya keuangan, seperti proses operasional, sistem teknologi informasi, kepatuhan terhadap regulasi, dan budaya etika organisasi. Pendekatan yang digunakan adalah risk-based approach, yaitu memfokuskan audit pada area dengan risiko tertinggi terhadap pencapaian tujuan strategis perusahaan. Selanjutnya, agar efektif, auditor internal harus independen dan objektif, meskipun mereka adalah karyawan perusahaan. Independensi dapat dijaga melalui pelaporan fungsional kepada komite audit dan pelaporan administratif kepada manajemen senior, misalnya CEO. Struktur ini memungkinkan auditor internal melaporkan temuan tanpa intervensi dari pihak yang diaudit. Perkenalkan, nama saya Clarita Ratu Marsyada Murti dengan NPM Akhir 334, dan di sini saya akan menjelaskan tentang tugas pokok Satuan Kerja Audit Internal. Nah, Satuan Kerja Audit Internal atau SKAI ini memiliki tugas utama memberikan assurance dan konsultasi yang objektif untuk meningkatkan efektivitas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal perusahaan. Nah, pertama, SKAI ini mengevaluasi apakah sistem pengendalian internal ini sudah berjalan dengan baik dan mampu meminimalkan risiko. Kedua, SKAI ini menilai efektivitas proses manajemen risiko yang dilakukan oleh manajemen. Ketiga, SKAI ini mendukung penerapan good corporate governance dengan memastikan adanya transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan. Nah, selain itu, SKAI ini juga melakukan audit kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan yang berlaku serta memberikan rekomendasi perbaikan kepada manajemen. Nah, secara keseluruhan, tujuan SKAI ini adalah membantu organisasi melindungi aset, mengurangi resiko, dan menciptakan nilai bagi perusahaan. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hubungan antara SKAI dengan komite audit. Nah, hubungan antara SKAI dengan komite audit ini sangat penting untuk menjaga independensi dan efektivitas audit internal. Nah, komite audit ini itu bertindak sebagai pengawas langsung SKAI dan memastikan bahwa fungsi audit berjalan secara objektif tanpa intervensi dari manajemen yang diaudit. Nah, secara struktural, kepala audit internal atau CAI melapor secara fungsional kepada komite audit. Nah, komite audit ini tuh menyetujui rencana dan anggaran audit, menerima laporan hasil audit, serta berperan dalam pengangkatan dan evaluasi kinerja CAI. Selain itu, komite audit juga mengadakan pertemuan privat dengan CAI untuk membahas isu-isu yang sensitif. Nah, hubungan ini tuh bersifat dua arah. Komite audit membutuhkan informasi independen dari SKAI untuk menjalankan fungsi pengawasan, sedangkan SKAI membutuhkan dukungan dan perlindungan dari komite audit agar dapat bekerja secara bebas dan profesional. Jika hubungan ini berjalan dengan baik, maka tata kelola perusahaan akan menjadi lebih kuat dan efektif.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang piagam audit internal atau internal audit karakter, yaitu dokumen resmi yang menjadi dasar dan pedoman bagi fungsi audit internal dalam organisasi. Piagam ini menetapkan misi, tujuan, ruang lingkup, kewenangan, dan tanggung jawab audit internal agar dapat bekerja secara independen dan objektif. Dokumen ini juga memberikan hak akses yang diperlukan kepada auditor serta memastikan kesesuaian dengan standar profesional audit internal dari IIA. Dengan adanya piagam audit, fungsi audit internal memiliki kejelasan peran, legitimasi, dan dukungan untuk meningkatkan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal organisasi. Lalu selanjutnya ada akuntabilitas auditor dan independensi. Akuntabilitas auditor dan independensi merupakan dua hal yang saling berkaitan dalam profesi audit. Independensi sendiri menjadi dasar agar auditor mampu menjalankan tanggung jawabnya secara objektif dan tidak memihak manapun. Tanpa independensi, opini yang diberikan auditor kehilangan kredibilitas dan kepercayaan publik. Independensi mencakup independensi dalam fakta, yaitu kondisi mental auditor yang bebas dari pengaruh dan tekanan, serta independensi dalam penampilan, yaitu bagaimana pihak ketiga tersebut memandang objektivitas auditor. Jika independensi terganggu, maka akuntabilitas auditor dalam memberikan penilaian yang andal juga akan melemah. Berikut akan dijelaskan oleh rekan saya. Kita masuk ke dalam peran auditor menurut standar internasional. Di sini adalah standar penelitian dari ASEAN untuk mengukur seberapa baik si perusahaan tersebut menerapkan GCG. Kita langsung saja ke penilaian kinerja auditor eksternal. Bagian itu menilai bagaimana perusahaan mengelola dan meningkatkan kualitas auditor luarnya. Indikator penilaiannya tuh antara lain yang pertama yaitu adalah fee audit atau non audit. Fee audit dan non audit. Di sini tuh apakah perusahaan tuh transparan nih mengenai berapa banyak mereka membayar jasa audit dan jasa non audit. Kemudian juga yaitu kebijakan jasa non audit. Kayak penilaiannya tuh apakah perusahaan punya aturan jelas tentang jasa non audit dan apa saja yang nggak boleh diberikan oleh auditor eksternal untuk menjaga independensi mereka. Kemudian ada proses penunjukan auditor. Di sini apakah penunjukan auditor direkomendasikan oleh komite audit dan disetujui oleh pemegang saham, bukan hanya diputuskan manajemen. Kemudian ada komunikasi dengan komite audit. Di sini apakah tuh auditor eksternal punya kesempatan bertemu langsung dengan komite audit tanpa ada manajemen di ruangan untuk membahas temuan audit secara jujur. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke dalam kontribusi auditor internal pada peningkatan GCG. Bagian itu menilai bagaimana peran auditor internal bisa memperkuat tata kelola perusahaan. Indikator penilaiannya antara lain yaitu yang pertama independensi. Apakah kepala audit internal melapor secara langsung ke komite audit bukan ke direktur keuangan. Ini penting agar dia bisa bekerja secara objektif. Kemudian yang kedua adalah keberadaan piagam audit internal. Maksudnya, apakah perusahaan ini memiliki dokumen resmi atau piagam yang secara jelas mengatur tugas dan wewenang dalam tanggung jawab editor internal. Kemudian yang ketiga ada kompetensi dan sumber daya. Apakah auditor internal ini memiliki keahlian yang cukup dan sumber daya yang memadai untuk menjalankan tugasnya. Kemudian ada ruang lingkup kerja. Apakah tugas auditor internal itu mencakup area yang luas seperti mengecek efektivitas, sistem pengendalian internal, dan tata kelola bukan hanya masalah dengan keuangan aja. Kemudian yang terakhir ada pelaporan ke dewan. Apakah hasil temuan audit yang penting dia laporkan secara rutin dan jelas kepada komite audit dan dibahas bersama untuk kepentingan bersama, untuk perbaikan juga. Seperti itu. Perkenalkan, nama saya Maidesyar Azaria Hidayat dengan NPM 240130103331. Selanjutnya saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi independensi auditor. Jadi, meskipun independensi auditor itu merupakan sebuah ideal, secara konstan berada di bawah ancaman dari berbagai faktor. Nah, terdapat kategori utama ancaman terhadap independensi. Yang pertama adalah ancaman kepentingan diri, yaitu ancaman ini muncul ketika auditor dan anggota tim audit itu memiliki kepentingan finansial atau kepentingan lain yang dapat mempengaruhi penilaian mereka.
Yang kedua adalah ancaman telaah ulang. Nah, ancaman ini itu terjadi ketika auditor berada dalam posisi harus menelaah atau mengaudit pekerjaan yang sebelumnya itu telah mereka lakukan sendiri. Yang ketiga adalah ancaman advokasi. Nah, ancaman ini itu muncul ketika auditor mempromosikan posisi atau opini klien hingga ke titik di mana objektivitas mereka itu mungkin terganggu. Yang keempat adalah ancaman kedekatan. Ancaman ini muncul dari hubungan yang panjang atau dekat dengan klien di mana auditor tuh menjadi terlalu bersimpati pada kepentingan klien atau terlalu mudah menerima pernyataan klien. Ya, dan yang terakhir adalah ancaman intimidasi. Nah, ancaman ini itu terjadi ketika auditor itu dihalangi untuk bertindak secara objektif karena adanya tekanan nyata atau dirasakan atau tekanan nyata atau yang dirasakan dari klien. Nah, tekanan ini itu biasanya berupa ancaman untuk memecat auditor. Selanjutnya adalah rotasi auditor dan masa jaya. Salah satu mekanisme regulasi yang paling menonjol dan sering diperdebatkan yang dirancang untuk memperkuat independensi auditor adalah kewajiban rotasi auditor. Nah, terdapat dua jenis utama rotasi auditor. Yang pertama adalah rotasi partner audit. Nah, ini adalah bentuk rotasi yang paling umum di mana partner yang bertanggung jawab atas penugasan audit dan partner penelaah kunci lainnya harus diganti setelah periode waktu tertentu. Misalnya kayak 5 atau 7 tahun. Jenis yang kedua adalah rotasi kantor akuntan publik atau KAP. Nah, ini adalah bentuk rotasi yang lebih drastis di mana perusahaan diwajibkan untuk mengganti seluruh KAP-nya setelah periode perikatan maksimum tertentu. Misalnya 10 tahun. Nah, pendukung rotasi KAP ini berpendapat bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk benar-benar memutuskan ikatan pendekatan dan ketergantungan ekonomi antara klien dan auditornya. Selanjutnya adalah ancaman terhadap independensi dan safeguard. Kerangkap kerja profesional untuk independensi auditor itu dibangun di atas konsep identifikasi ancaman dan penerapan perlindungan atau safeguards. Nah, perlindungan atau safeguard ini adalah tindakan atau langkah-langkah lain yang dapat menghilangkan ancaman atau menguranginya ke tingkat yang dapat diterima. Nah, perlindungan ini dapat diklasifikasikan dalam 3 kategori besar. Yang pertama adalah perlindungan yang diciptakan oleh profesi, legislasi, atau regulasi. Ini adalah perlindungan yang berlaku untuk semua auditor. Contohnya itu termasuk persyaratan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman untuk masuk ke profesi. Yang kedua adalah perlindungan dalam lingkungan kerja klien. Nah, ini adalah perlindungan yang ada di dalam struktur tata kelola dan pengendalian klien itu sendiri, yang membantu memperkuat independensi auditor. Dan yang ketiga adalah perlindungan dalam sistem dan prosedur kantor akuntan publik atau KAP. Ini adalah kebijakan dan prosedur internal yang diterapkan oleh KAP. Nah, itu sendiri itu untuk memantau dan menjaga independensi. Contohnya itu termasuk kebijakan dan prosedur pengendalian mutu, penunjukan seorang partner senior untuk mengawasi kepatuhan terhadap kebijakan independensi, terus prosedur untuk merotasi personel audit kunci. Perkenalkan, saya Salwa Nurma Calivia dengan NPM 24013010311. Di sini saya akan menjelaskan terkait pelaporan temuan audit kepada Dewan. Jadi, pelaporan temuan audit kepada Dewan Direksi itu menjadi fokus utama dalam ASEAN Corporate Governance Scorecard. Nah, baik untuk fungsi audit internal maupun eksternal, di mana ACGS itu secara aktif mencari bukti pengungkapan yang menunjukkan bahwa saluran komunikasi ini tidak hanya ada tetapi juga berfungsi secara efektif. Nah, untuk auditor eksternal, scorecard ini menilai apakah laporan komite audit itu secara eksplisit menyatakan bahwa mereka itu telah meninjau dan juga membahas hasil audit dengan auditor eksternal. Kemudian untuk auditor internal, ACGS ini mencari pengungkapan yang jelas bahwa temuan-temuan audit yang signifikan itu melaporkan
dilaporkan secara berkala kepada komite audit. Nah, laporan komite audit ini yang menyebutkan frekuensi pertemuan mereka dengan kepala audit internal atau CAE dan juga ringkasan topik-topik utama yang dibahas atau misalnya kelemahan pengendalian internal, status tidak lanjut rekomendasi, dan dipandang sebagai sangat positif. Kemudian ACGS ini itu pada dasarnya penekanan ACGS pada pelaporan kepada Dewan didasarkan pada prinsip bahwa Dewan itu tidak dapat mengawasi apa yang tidak mereka ketahui. Jadi komunikasi tanpa hambatan antara auditor dan Dewan itu mencerminkan komitmen yang kuat terhadap penerapan CGC yang substansif. Berikutnya di sini saya akan membahas terkait integrasi peran auditor dalam kerangka GRC (Governance, Risk and Compliance), di mana dalam kerangka GRC ini peran auditor, khususnya auditor internal, menjadi sangat penting sebagai penjamin independen atas efektivitas keseluruhan sistem, di mana GRC ini bukanlah sebuah departemen atau sistem tunggal, melainkan sebuah kapabilitas terkoordinasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa organisasi itu bertindak secara etis dan sesuai dengan selera risikonya, tujuan strategisnya, serta kewajiban hukum dan regulasinya. Nah, dalam kerangka GRC, peran auditor itu khususnya auditor internal menjadi sangat penting sebagai penjamin independen atas efektivitas keseluruhan sistem, di mana dalam kerangka GRC itu dalam sebuah organisasi dapat diibaratkan seperti sistem pertahanan sebuah kastil abad pertengahan, di mana governance sendiri adalah raja dan juga dewan penasehatnya atau dewan direksi yang menetapkan strategi pertahanan keseluruhan. Untuk risk management itu adalah para komandan dan juga prajurit di tembok kastil atau lini pertama dan kedua yang secara efektif atau aktif mengidentifikasi dan juga melawan ancaman dari luar. Nah, yang terakhir itu terkait compliance, yaitu aturan dan hukum kerajaan yang harus dipatuhi oleh semua orang. Berikutnya di sini saya akan menjelaskan terkait dari 3 lini pertahanan atau 3 lines of defense, di mana model 3 lini ini yang merupakan pembaruan dari model pertahanan, di mana terdapat model ini itu terdiri dari 3 kelompok peran utama. Yang pertama ada lini pertama, yaitu peran manajemen operasional, di mana lini pertama ini adalah manajemen yang secara langsung itu memiliki dan mengelola risiko, di mana para manajer dan karyawan itu di unit bisnis atau fungsi pendukung yang membuat keputusan sehari-hari dan juga menciptakan atau memodifikasi risiko. Kemudian untuk lini kedua yaitu peran manajemen risiko dan kepatuhan, di mana lini kedua ini terdiri dari fungsi-fungsi yang memberikan keahlian, dukungan, pemantauan, dan juga tantangan terkait manajemen risiko. Fungsi-fungsi ini terpisah dari lini pertama dan juga membantu memastikan bahwa risiko ini dikelola secara efektif. Kemudian yang terakhir ada lini ketiga yaitu peran audit internal, di mana pada lini ketiga ini adalah fungsi audit internal. Nah, peran audit internal itu untuk memberikan jaminan atau assurance yang independen dan juga objektif kepada dewan direksi dan juga manajemen senior mengenai efektivitas tata kelola, manajemen risiko, dan juga pengendalian internal, termasuk cara lini pertama dan kedua untuk mencapai tujuan mereka. Perkenalkan, nama saya Rutmata Marsulun Nenggolan dengan IMPM 24013010310. Di sini saya akan menjelaskan terkait subbab peran auditor dalam lini ketiga. Nah, peran utama audit internal sebagai lini ketiga adalah untuk memberikan evaluasi yang independen terhadap efektivitas dari 2 lini pertama. Mereka akan menguji apakah lini pertama telah secara efektif mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan resiko-resiko dalam operasi mereka. Mereka juga akan menilai apakah fungsi-fungsi di lini kedua seperti manajemen risiko dan juga kepatuhan telah merancang kerangka kerja yang memadai dan secara efektif memantau serta memberikan dukungan kepada lini pertama. Auditor eksternal, meskipun berada di luar model, juga dapat dilihat sebagai lapisan jaminan tambahan yang berinteraksi dengan lini ketiga. Mereka dapat menggunakan hasil kerja audit internal untuk menginformasikan penilaian risiko mereka sendiri yang menunjukkan pengakuan atas peran penting yang dimainkan oleh audit internal dalam ekosistem GRC. Baik, selanjutnya saya akan membahas terkait sinergi audit internal dan juga eksternal. Jadi, koordinasi yang efektif antara kedua fungsi ini itu bisa menghasilkan cakupan audit yang lebih komprehensif dan juga efisien, menghindari duplikasi kerja, dan juga memberikan gambaran yang lebih holistik mengenai lingkungan pengendalian perusahaan kepada dewan direksi. Nah, untuk audit eksternal itu sendiri, dalam merencanakan audit laporan keuangan mereka, diizinkan untuk menggunakan hasil kerja dari fungsi audit internal. Sebelum melakukannya, audit eksternal ini tuh harus terlebih dahulu
dahulu untuk mengevaluasi kompetensi, objektivitas, dan juga pendekatan sistematis dari fungsi audit internal. Sedangkan untuk audit eksternal itu sendiri seringkali memiliki pengetahuan yang mendalam tentang isu-isu akuntansi yang kompleks dan tren di seluruh industri yang dapat mereka bagikan dengan tim audit internal. Rencana audit kedua fungsi juga dapat dikoordinasikan untuk memastikan bahwa semua area berisiko tinggi telah dicakup secara memadai tanpa adanya tumpang tindih yang tidak perlu.